Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yuk kita bersama Ustadz Dedi. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sampai sini Sehat jam ya? berapa mas? Oh saya sini tadi setelah duhur setelah sini terus saya berusaha menghubungi jenengan. Iya, maaf tadi. Iya, ini ada tugas kuliah sebenarnya mas. Masya Allah. Tugas kuliahnya untuk wawancara. Semester berapa mas? Saya semester 4. Ini naik ke 5 atau masih? Ya ini kebetulan ini ada tugas seperti ini untuk pengganti UAS. Oh gitu. Jadi kalau memang tugas ini sudah selesai menggantikan UAS ya, untuk mata kuliah keguruan. Ya, PAI berarti ya? iya, PAI. Ya seperti inilah mas. PAI berarti apa? Pendidikan agama Islam. Iya. Dulu ya SAG. Kan ini tugasnya kan untuk wawancara terus orang yang misalnya sudah mengajar yang sudah bergabung di dunia pendidikan kan kita sekarang lihat ya orang lulusan S1 misalnya pendidikan terus bekerja mengajar menjadi guru itu kan kayak sudah biasa ya mas ya kayak seperti Mas ini kan berbeda misalnya mas lulusan S1 jurusan apa mas? Sebenarnya ya bukan background saya di background, pendidikan, bukan tapi pendidikan. ya saya ya Fakultas Agama Islam juga, tapi prodinya HKI ada nggak di Muhammadiyah? Apa nih singkatnya? HKI Hukum Keluarga Islam, Hukum keluarga Islam atau disebut juga Syariah bisa. hukum syariat ya. Saya kan lulusan Ilmu Surabaya toh. Di sana itu Ilmu Surabaya itu ada pendidikan agama Islam di PAI ya maksudnya. Iya. Di Fakultas Agama Islam itu PAI Pendidikan Agama Islam, Iya. Syariah, Iya. HKI ini tadi, Iya. Fiat itu Fiat perbandingan agama. Oh perbandingan agama kayak hukum Islam Oh. beda Oh, iya seperti itu ya. Fiat itu ya belajar agama lain juga. Iya. Oh. Terus waktu itu apa ya, Bank Syariah ya. Oh bang syariah Oh, Ekonomi Syariah ekonomi maksudnya. syariah oh iya. Terus Iya. yang program pemerintah Jawa Timur ini apa, Madin Madin ini madrasah ya, diniyah. ya Oh, sama iya. PAI juga deh itu. Oh iya. Jadi kan emang kalau kita lihat orang kan oh lulusannya misalnya S1-nya hukum terus bekerjanya di apa bidang kayak hukuman itu kan Iya. sudah biasa tapi kayak Ustadz ini Mas ini berbeda kan lulusannya apa tadi lulusannya AKI HKI saya ini tapi 2018 itu gelarnya sarjana hukum mas. sarjana hukum SH gitu. SH. Jadi sarjana hukum tapi Iya. kok bisa mengajar di pondok itu kan berbeda kan luar biasa kan kalau lihat yang lainnya Ya, kan seperti biasa saja Jangan dilihat sudah biasa, prosesnya juga Iya, ya sama lah. nggak sama Kita apa namanya di profesi apapun tetap belajar, mengajar pun kan tetap belajar. Iya. Kita apa juga belajar. Anak yang lulus SMA masuk pabrik juga belajar juga di situ kan, nggak semerta-merta langsung bisa kan gitu. Iya, mas belajar ada orang yang S1-nya misalnya matematika dia ngajar guru matematika Nah. itu kan ya hal biasa ya, Iya, Mas, ya. biasa. Jadi kan misalnya ada orang lulusannya misalnya teknik tapi kok bekerjanya di pondok malah mengabdi di pondok itu kan beda lagi justru itulah yang harus kita cari-carilah bagaimana kok bisa menjadi Iya, hal seperti itulah itu. kemurahan Allah mas. Berarti kan Iya, kita nggak memang. rezeki kita nggak kepatok ke apa ya bidang tertentu kita tadi loh ya kan. Nggak harus linier Iya, gitu kan. iya benar, nggak harus linier. Jadi memang itu Kalau saya linier berarti ya harus, kalau HKI itu mas ya ah, ada dua sebenarnya. Di KUA itu kalau tempat lulusnya di menikahkan. KUA Iya, KUA kayak kan. penghulu maksudnya. Iya. Nah, sebenarnya saya sudah pernah ngelamar ke CPNS penghulu. Itu 2021. Saya ikut ujiannya itu di Winsa Surabaya. Itu ujian di sana saya daftar penghulu. Gagal tapi. Iya, kalau memang Ya itu memang sudah penghulu. jalannya di pondok Di nih. samping penghulu HKI itu Mas. Pengadilan agama. Ya, bisa hakim juga bisa. Pengacara juga bisa kalau mau liniernya di situ maksudnya.
Oke, gimana tadi? Jadi pertanyaan saya ini Mas, kok bagaimana kok bisa apa namanya itulah dari awalnya HKI ya, Ya. harusnya kan kalau memang linear kan bekerjanya di tempat hukum gitu, atau ya seperti tadi di apa di kayak penghulu gitu, tukang menikahkan orang yang di KUA gitu, di KUK, tapi kok bisa terjun di perjuangan pondok pesantren seperti itu. Mungkin kalau didengar-dengar wah ini pasti panjang ceritanya kan, Ini- seru kayaknya ini. Ini kita urut aja sambil cerita Mas ya. Iya, sambil cerita aja kita santai-santai. Ya jauh sebelum saya di Pondok Pedati ini Pondok Pedati ya. Iya, iya. Di Muneng kan. Iya, ngono. Jauh sebelum saya memutuskan di Pedati ini ada fase-fasenya juga. Sebelum saya masuk Ponorogo, sebelum Pedati saya di PT Kiai Aisyah Oh, di Ponorogo. PTK Aisyah. Sebelum di Pedati baru di Iya, PT Kiai PPD Aisyah. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran ya. Nah, itu Aisyah. di naungan PDA ya. PDA sekarang tempatnya di PDA kalau nggak salah ini. PDA itu. Itu jalan Kiai Haji Madalang itu apa? Oh, iya ya tahu tuh yang Dulu, ada ki- masjid dulu itu. kita nganu masih genjem di Hmm. Darul Ulap. Oh, iya, Darul Ulap. Saya masuk Ponorogo itu Mas 26 Mei 2022. Pertama kali saya ke Ponorogo ya itu sampai sekarang itu. Sebelum masuk Ponorogo ya saya itu tadi saya jelaskan saya lulus kuliah di 2020 ya, di Surabaya. Iya, lumayan 4 tahun ya. Di situ saya ya ngabdi lah di MBS SMA Muhammadiyah 1 Ngawi. Oh, di MBS Itu Ngawi. 10 bulan sampai 1 tahun. Hmm. Itu. Habis itu saya resign izin itu tadi ikut ujian CPNS 2021. Oh, berarti setelah dari MBS Ngawi mencoba CPNS, untuk daftar ya. CPNS Itu ya. tadi ke Hulu. Dulu di- Ternyata qadarullah gagal kan. ya Habis itu pulang aja lah, pulang ke desa kan, Blora Jawa Tengah. Tadi belum saya sebutkan ya saya asalnya mana ya. berarti Mas Ustadz Iya, Dedi saya ini Dedi Kristiawan asal Kristiawan, Blora asal Jawa Blora, Tengah. Jawa Bloranya itu perbatasan sama Ngawi Jawa Timur. iya. Jadi saya ini orangnya pelosok Mas. Iya. Tengah hutan kalau tahu wah, daerah Blora kan terkenal malas Jati toh. Iya. Iya gitu. Ibu Blora, Bapak Lamongan. Iya. Iya, Lamongan. Iya. asli. Saya juga Kembali- Lamongan juga. Wah, iya, berarti sama. Saya juga orang Iya, Lamongan termasuk. Masuk darah Lamongan lah. Iya. Ya lanjut tadi setelah habis itu ke CPNS ya Mas, CPNS, Mas, ya. ada KUA. Iya, begitu kan saya pulang tuh tadi ceritanya. Pulang ke desa itu ternyata di desa ada lowongan kayak perangkat desa gitu loh, Mas. Iya. Saya coba ya, saya pengennya di desa lah nanti, pengen kalau jadi ya ngabdi di desa, perangkat desa sambil angon kambing atau gimana Iya, kan iya, nanti. sampingan Ternyata gitu. singkat cerita ya saya daftar ikut ujiannya itu di Semarang. Ujian itunya, Ujian. KUA itu yang mau jadi. Bukan Oh, ujian yang perangkat desa itu. desanya. Bu. Iya, itu di Semarang, di kampus apa itu. Di Itu kampus juga berarti. iya, itu saya dari 6 peserta saya atau saingan saya itu saya ranking 2 Mas, dari Oh. 6 peserta. Hari 6 Iya, itu kan ada 4 lowongan ya. Saya dikasih pelayanan. Ya ini semua itu dari 4-4-nya ini cuma diambil ranking 1 Mas. Jadi saya nggak Cuman lolos. Berarti ranking 2 sampai 5 itu gagal semua itu Iya, ditolak. gagal semua. Itu makanya ya itu ya udahlah, berarti nggak rezeki Berarti di situ. 6 kan. orang itu dicari cuma 1 orang. Iya, aja. yang peringkat 1 aja ya. Yes. Ketat berarti memang ya. Habis itu ya di rumah dulu sebentar, habis itu ada temen yang telepon, adik kelas itu kuliah itu ngajak ke Ponorogo. Oh, itu. Coba dulu. Di berarti yang ngajak itu ke mana? PPTK Aisyah itu. Iya, Oh. sampai situ ya. Saya pikir dulu sebentar ya udahlah ya buat pengalaman lagi ya. Kalau masalah merantau ini saya sudah biasa Iya, sebenarnya. sudah Jadi, bisa merantau gitu. ya itu tadi sebenarnya sudah saya coba kayak apa itu kan, tapi ya mungkin belum rezekinya di Iya, situ kan, nggak harus iya. linear gitu tadi loh Iya, nggak rezeki harus ya, ya dulu. udah. Memang Ini ya dijalani dulu.
Di PPTKS itu berapa lama Mas, di sana? 1,5 tahun. 1 tahun setengah. Iya, Oh, lama, lama juga berarti. lumayan. Ya, Di PPTKS sambil ngajar apa? enggak, waktu itu ya kebetulan kan di sana anu ya, yang ngajar itu ustazah lah, Oh, ustazah. yang Oh. kayak saya sama teman itu ya mereka mempersiapkan sarana prasarana Oh untuk iya, bantu membantu lah apa yang ibaratnya, rusak membantu gitu. sarana prasarana, Iya. mungkin belajar, Iya, mungkin apa sama yang ketakmiran. oh ketakmiran Iya, juga. Terus setelah itu baru pindah ke ke sini. sini. Itu bisa diceritakan juga Mas, apa kok bisa pindah ke sini gitu apa? Sebenarnya alasan awalnya itu alasan orang tua juga sih. Oh, orang tua juga. Itu ya waktu itu kan lagi butuh saya ya orang tua, jadi ya Iya. saya nggak enak sama PT King, nanti izin kan nggak enak gitu. Iya. Izin dulu lah, bantu orang tua dulu. Nah, Ternyata juga setelah itu kok di Pedati ada yang ngajak gitu, Oh, gitu. sama Tapi Ustaz kan gitu, diajak nih. Ustaz. Oh, diajak sama Ustaz. Ayo coba ikut membantu untuk ya. Alhamdulillah, apalagi kan saya juga butuh bimbingan guru juga toh. Iya, Iya. jadi nggak cuman Iya, nggak cuman namanya- jadi sarana Iya, prasarana jadi doang, kan nggak cuman Kita nasab guru kan harus juga punya gitu loh, harus karena- ibaratnya nyambi belajar Iya, lah kalau iya. bisa itu kita. Iya, iya Enggak, betul. jangan sampai kita cuma ngajar doang kan, Iya. ya, kita kan juga harus ngajar juga. Berarti memang sambil ngurusi sarana prasarana lalu Iya, jadi takmir, jadi juga butuh kayak bimbingan lah gitu, iya, kayak benar. belajar gitu. Memang saya niat ke Ponorogo memang Untuk ya belajar memang. belajar. Iya. Kalau cuman justru ilmu sesungguhnya kan di luar, kalau di kuliah cuma berapa persen kan gitu. Iya, berarti kuliah itu memang itu ya cuman berapa persen, Iya. selainnya pengalaman di luar. Sebagai mahasiswa kan kita harus kreatif cari ilmu di Iya. luar juga. Makanya ada apa namanya organisasi Iya. gitu. Ikut apa mas organisasi? Kalau organisasi di kampus sih saya tidak. Ya karena saya di sini kan terikat Iya. dengan lembaga juga Iya, ya. iya. Saya kadang juga mengajar pagi dan juga malam. Terus kuliah ya mungkin kalau ikut organisasi belum sempat lah. Ya mungkin untuk semester depannya insya Allah Iya. akan ikut organisasi Sip. belajar. Selanjutnya apa motivasi Mas Dedi, motivasi yang sangat kuat lah kok mempunyai keinginan, niat atau azam yang sangat kuat untuk mengabdi di pondok atau berjuang di pondok. Apa tadi? Motivasi yang sangat kuat mungkin Ya tentu pertama saya juga jauh-jauh dari tempat tinggal, ya motivasi ya tetap belajar kan. belajar ya. Belajar sambil mengajarkan itu suatu perpaduan juga kan, maksudnya ya kita ilmu yang kita dapat ya kita amalkan kan Langsung gitu. diamalkan, Iya, ya. jadi Kalau ya, saya dengar kata-kata pun kalau kita dapat ilmu langsung diamalkan ya, itu makanya tingkatannya lebih kuat nih Iya. atau ya lebih bermanfaat lah ini kita. seperti mbah kita Kiai Dahlan kan ya juga gitu kan, surat Al-Ma'un kan juga langsung Ya. diamalkan kan gitu. Ya alhamdulillah nyaman-nyaman gini di Nyaman sih. belajar juga. Karakter santri kan banyak toh. Iya, Ya, banyak makanya Kak. juga Banyak sekali ya kita apalagi dari Iya. luar-luar daerah apalagi gitu. masih jomblo kan ya belajar Iya. sama apa bimbing anak kan juga gitu. Belajar. Iya. Jadi belajar dari kayak mengatur santri Iya. dulu ya. Oh, sifat santri yang A seperti apa? Oh, Iya. sifat santri yang B seperti apa? Iya, kan ada yang karakternya juga kalem kan juga Hmm. gitu, ada yang ya Jadi kalau kita emang sudah niatan untuk mendidik anak, kita paham lah. Oh, Iya. usia segini tuh lebih cenderung ya apa? kan, pasti kan latar belakang mereka kan juga Berbeda-beda. berbeda Iya. loh, jadi ada berkesentuhan yang berbeda juga kan gitu. Itu makanya kita belajar di situ. Terus ini ya selanjutnya ya Mas. Adakah tokoh guru atau ustadz lah yang atau pengalaman tertentu yang menginspirasi dalam perjalanan karir? Tokoh-tokoh atau yang misalnya kalau lagi kita nggak mood ya, lagi capek, terus kita ingat, oh itu loh perjuangan dari seorang tokoh siapa, lalu kita Ya. semangat lagi. Ada nggak tokoh? Jadi saya
termotivasi Iya, ini kan. termotivasi. Jadi gini mas, saya ini sebenarnya saya nggak saya selalu bersahabat dengan sebuah kegagalan, Iya, apalagi di dunia pendidikan ya. iya. Jadi saya lulus SMP itu langsung merantau ke Kalimantan Masya Allah, terus kerja kan gitu. Jadi latar belakang kurang, orang tua kurang anu maksudnya secara ekonomi ya, iya. cari rezeki apa, rezeki dulu lah, siapa tahu biar nanti bisa nyambung sekolah lagi. Ternyata saya istirahat atau berhenti sekolah itu nggak tanggung-tanggung, 3,5 tahun sampai 4 tahun saya dari SMP ke SMA. Oh, Jadi saya masuk SMA ya, SMA saya ini SMA Muhammadiyah 1 Ngawi, iya, SMP saya SMP Muhammadiyah 8 Blora. iya. Nah saya masuk SMA SMA. Muhammadiyah 1 Ngawi ini enggak dari kelas 1 awal enggak mas, Iya, jadi ikut tengah semester, kelas 1 tengah semester. iya. Ya itu bayangkan saja 4 tahun itu saya nggak pernah buka buku, nggak pernah belajar apa sosiologi itu ilmu apa, kimia itu ilmu apa, dan Iya. matematika ilmu apa ya. Iya. Pokoknya masuk langsung ikut ujian gitu. Dan alhamdulillah ya berusaha mengejar teman-teman ya, ketertinggalan. Ketinggalan. Ya memang ya gimana ya, harus pede juga. Saya waktu itu pakai seragam SMA nggak pede awalnya. Iya. Gitu. Jadi singkat cerita setelah saya Dari kelas kali- 3 SMA itu saya termotivasi salah satu guru saya di MBS. MBS. Saya sebut saja ya nama beliau Ustadz Karman. Oh, Ustaz Karman. Nah, Ustadz Karman ini beliau dulu juga alumni Surabaya. Oh. Ya, beliau itu fiat kan gitu buat saya. Waktu itu dakwah beliau meneteskan air mata buat saya, jadi saya akan motivasi beliau kan Motivasi, gitu. iya. Saya nggak tahu SMA Universitas Muhammadiyah Surabaya itu nggak tahu Belum tahu tempatnya, apa- letaknya. iya, belum tahu. Jadi saya sudah niat waktu mau lulus ini berangkat ke Surabaya. Akhirnya lulus ke Surabaya, saya sudah hontelan mas dari kosan saya Rungkut ini, Oh, Rungkut Gedung Asem ini sampai ke itu setiap berangkat kuliah enggak, naik waktu Waktu- cari kampusnya, oh, waktu cari kampus. pertama mau daftar itu loh. mau daftar. Mau daftar itu saya sudah hontel. Oh, Saya sampai tahu itu ya. 9 kilo. Wah, 9 lumayan. kilo sudah hontelan. Dari Rungkut itu ke Sutorejo kampus Muhammadiyah Surabaya. Berapa lama nih? 30 menit atau lebih? Pas kita 1 jam. Saya sudah motoran aja setengah jam, itu 1 jam paling. Itu hasil jam. bablasan sampai Kenggeran saya. Naik motor aja setengah Iya. jam, iya. Macet kan? Iya, itu. Macet ya. Apa daerah Rungkut tuh terkenal macet memang Iya, iya. saya lulus SMA kan 2013. Langsung berangkat ke, belum tahu berita apa informasi lulus SMA itu saya sudah berangkat. Teman-teman saya masih di Ngawi. Berangkat pokoknya. Akhirnya dapat kampus itu saya belum jadi kuliah tahun itu. Tahun 2014 ya itu. Ya. Oh, baru kuliahnya baru tahun Iya. 2014. Lulusnya tahun 2000. 20 saya sebenarnya molor setahun. Lulus SMA-nya 2013 nih. Ya lulusnya. Oh, 2013. Jadi pengumuman dari SMA belum ada, sudah Iya, Nek- sudah berangkat ke nekat ujian sudah. itu. Iya. Tuh, Waktu itu pun saya hampir nggak bisa ikut ujian nasional ya, kabar-kabarnya itu karena usia saya emang. sudah melampaui mungkin. Oh, itu Iya. kalau nggak bisa kalau dulu itu ya. Iya, hampir nggak bisa katanya sih dulu. Hmm. Harus ikut apa namanya itu akselerasi kalau nggak salah gitu. Tapi alhamdulillah bisa. Alhamdulillah sampai sekarang bisa Iya, nih. bisa. Ya saya mempunyai apa ya, bagi saya Muhammadiyah Satu Ngawi itu udah berjasa bagi saya. Pak, dituntun ya tadi. Iya, Lulus. saya Oh, ada. alhamdulillah bisa menerima saya. Oke, menerima terus Iya, itu dituntun tadi. ya. Habis Kalau ini motivasi saya apa ya itu berangkat dari SMA pertama yaitu dari ustadz saya kan. Salah satu. Iya. Alhamdulillah ya nggak nyangka juga lulus bisa S1. Kok bisa awalnya ngambil apa? Ngambil prodi Iya. hukum gitu. Nah, jadi ceritanya ini juga ada kisah juga cerita. Juga nih. Mungkin bisa Waktu itu saya niatnya ustadz saya ini tadi, Ustadz Karaman ini jurusannya perbandingan agama mas. Oh, pertandingan. Fiat. Itu tadi. Ternyata saya
sana sudah menjalani kuliah itu saya malah ambil prodi syariah ini tadi. Syariahnya, Karena bos saya yang saya ikut itu beliau namanya Pak Naim almarhum. Beliau pernah menjabat dekan di Fakultas Agama Islam. Jadi saya mengikuti arahan beliau untuk ambil syariah ini tadi. yang tadi itu. Iya. Nah, itu ceritanya di situ memang. Jadi memang diarahkan dari Iya. bapak dosen ya. Iya. Bapak dosen Pasti. Iya sama Pak. Jadi setelah itu baru lulus. Iya. Lalu setelah lulus kuliah mencoba mendaftar di KUA ya. Bukannya KUA nya sih, CPNS Di dulu. CPNS dulu. Setelah Iya, CPNS memang sudah qadarullah. Iya. Sebegitu susahnya masuk CPNS, dari 6 orang yang terima cuman Oh, beda Mas. Kalau CPNS itu banyak, Oh. maksudnya apa? Saingannya. Yang 6 itu tadi yang di perangkat desa. yang di perangkat Iya. berarti tidak lulus, lalu setelah itu Iya. mencoba jadi perangkat Iya, desa. benar. Seleksi 6 orang yang terima cuma 1. Iya, itu tadi. Ya itu tadi akhirnya sampai sini Sampai Ponorogo sini ya, gitu. memang Perjalanan. perjalanan sangat Iya. panjang itu. Memang susah lah ya. Lanjut nih Mas. Apa tantangan terbesar yang Mas hadapi dalam mengajar misalnya, atau ketika melakukan perjuangan di pondok tersebut lah, di pondok inilah, dan bagaimana cara mengatasinya, misalnya ada Kalau tantangan ngajar terbesar. sih sebenarnya kalau masalah grogi enggak grogi ya, maksudnya ya itu tadi saya belajar di sini. Sebenarnya jujur saja saya nggak ada background Nggak ada pondok background sebenarnya, pondok, pondok iya. pesantren. Jadi Iya. suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi saya bisa Iya. dikasih kesempatan untuk Untuk berjuang di mengabdi, pondok di sini. pondok. Maka dari itu ya apalagi apa namanya itu pondok ini slogannya kan belajar bekerja dan berjuang. juang. Nah, Jadi bukan hanya belajar saja, nah kan itu ada makanya yang kita bikin bekerja, saya termotivasi dan juga ini juga, maksudnya Oh. ya memang kita sepintar apapun kita harus belajar gitu. iya, dan Nggak juga harus boleh. bekerja gitu. Iya, bekerja itu tadi. Kalau Ya, tetap tantangan di luar kelas misalnya, ketika suruh apalah, Iya. ngerjain apa itu mungkin tantangan ada. itu semuanya ya ini di samping ngajar ya ini Mas. Iya. Ya kita kesibukannya juga ngurus kambing gitu kan. Yang diuruskan Dan di ini pondok. juga tantangan juga bagi Iya. saya, soalnya juga belum pernah juga. Kalau Belum sekedar pernah. ngarit pernah gitu, Oh. teman. Kalau kayak kan ternyata semua itu ada ilmunya Mas. Ada. Kandang itu ada standarnya, Iya. ternyata kan gitu. Iya. Makanan juga Ada gitu. standarnya Maksudnya ternyata ilmu peternakan juga ya juga perlu dipelajari gitu, dipelajari. nggak asal kasih Asal makan iya, buat ngarit kambing gitu. kasih makan kan, Iya, makan nggak betul. harus seperti itu nanti. Iya, makanya itu ya. Apa tadi belajar bekerja sama berjuang. Iya. Oke, selanjutnya apa saja tugas dan tanggung jawab Mas selama mengabdi di pondok ini? Mungkin kalau di PPTK Aisyah mungkin apa saja tugas Iya. dan tanggung jawabnya itu, kalau yang di di pondok sebelumnya ya, berjuang di pondok sebelumnya, mungkin kalau berjuang di pondok Pedati ini apa saja mestinya? Itu ini ya. Sekarang kan saya wali Wali kelas kelas 1 ya. satu ini. Ya, jadi ya di samping kita Iya, wali kelas juga. wali kelas kan di samping kita tahu karakter Anak santri kita atau murid kita, ya sebisa mungkin kita harus selalu ada buat mereka gitu loh. Di Iya. samping kita guru, ya ada kalanya kita bisa menjadi teman curhat gitu loh. iya, teman Gitu. curhat. Biasanya ada kan Itu- santri awal anak baru Iya, kan masih iya. ibaratnya masih cengeng-cengeng lah, Nah, masih ya jujur saja awal saya masuk Pedati aja sudah ada beberapa santri yang Oh, iya. tanya-tanya saya, maksudnya Iya, dari memang mana ya, curhat langsung ya. curhat. Kok Iya. langsung curhat gitu maksud saya enggak? Mungkin ada masalah Iya, yang makanya memang itu kan mungkin ya butuh curhatkan juga butuh kan. mungkin untuk ada satu meringankan santri yang masalah. curhat ke yang guru Guru lainnya lainnya. kan gitu. Ya mungkin cocok-cocokan atau gimana kan Iya, gitu. mungkin. Gitu ya. Mungkin santri tersebut lebih nyaman sama Iya, Mas ini atau Oh. lebih sama Ustadz ini. makanya itu ya. Ya harus memang kalau saya sih ya harus dekat, selalu berusaha gitu loh untuk santri. Ya kan kalau apalagi di santri ya pemahamannya beda-beda Mas ya. Mungkin ada yang hafalannya lebih cepat, ada yang masih harus bertahap atau berulang-ulangan lebih ekstra kan gitu loh.
ya memotivasi lah paling enggak ya, jangan sampai minder sama temennya yang sudah pelannya lebih banyak gitu. Terus berarti kalau untuk mengajar dalam kelas mungkin masih itu ya, masih sama-sama belajar gitu Iya, ya, iya. kita dapat ilmu, kita Iya. juga ajarkan ketika di kelas Juga ada panduannya juga. acaranya. Mungkin Kalau ngajar. Mas Dedi punya metode apa misalnya ketika pertama kali mengajar dalam kelas lah, mungkin selama sudah Metode khusus sebenarnya saya belum ada. belum ada. Tapi ya kita masih beri pemahaman sebisa mungkin kepada anak-anak tersebut kan gitu. Kalau jadi di kelas itu gini Mas, tiap santri itu mempunyai kelebihan dan Kelebihan dan kekurangan. kekurangan. Oh iya, Jadi- paling itu ya dicari Ya, dulu oh. kelebihan dan kekurangannya. Saya 2 minggu ini ya saya amati ada anak ketika didikte ya, Iya, dikte itu ada yang cepat dan ada yang lambat. lambat. Bahkan ketika saya nulis di papan tulis, Iya. anak yang cepat ini yang nulis itu Heeh. Arab maupun nulis biasa itu Iya. malah jadi lambat gitu. Oh, Jadi ada yang beda-beda ya. ada ketika yang didikte itu cara apa mendengarkan itu bisa masuk gitu, Bisa masuk ditangkap ke- gitu loh. mudah Tapi ditangkap. kalau nulis di Papan nulis tulis dari papan tulis itu lama. lambat gitu. Oh gitu. Ada juga yang hafalan itu juga ada yang cepat, dan ada yang apa ya, bukan lemot. Nah saya nggak mau mengarang lemot Iya, ya, iya. cuma ya memang butuh lebih ulang-ulang daripada yang lain gitu. Banyak pengulangan Iya. daripada yang lainnya. Ya namanya belajar ya kita harus mempunyai kesabaran gitu. Oh. Berarti metodenya kita mendekati Iya, dulu kepada iya. santri, kita Iya. tahu kelebihan dan Iya. kekurangannya apa. Kalau kita mempunyai metode khusus kan kita mengharuskan si santri ini mengikuti cara Mengikuti kita semua semua gitu. kan gitu. Iya, itu pun Gitu. kadang berbeda-beda juga Iya, ya. makanya itu kita ya meskipun ya itu tadi Iya. ya harus mengetahui santri kita juga gimana mau. Iya, harus kita paham ya karakternya. Ya itu memang menurut saya itu memang cara yang terbaik ya, seperti itulah. Jadi enggak semua santri itu dijejeli, apa pastinya dijejeli itu ya, dimasukin semua lah. Oh Iya. pokoknya ini. Jadi kita tahu oh santri ini mungkin cara penangkapannya lebih cepat Nah, gitu. Kalau iya. santri yang ini menangkapnya lebih lama gitu. Nah. Jadi kita nggak bisa memaksakan Iya, nggak semuanya bisa, gitu. nggak bisa. Justru kita harus menanyakan kebutuhan santri ini apa sebenarnya untuk mencari ilmu, bukan ya sekedar menuruti kita sebagai guru kan gitu. Iya, jadi memang ya harus ya seperti itulah kita Iya. pahami dulu karakternya, Iya. bagaimana kecepatan menghafalnya mungkin terus Apalagi ini kan masih termasuk baru tuh Mas. iya termasuk baru ya. Transisi untuk beradaptasi kan juga Iya ada juga berarti gitu. adaptasi gitu, Iya. masih adaptasi awal-awal lah. Iya. Yaitu mungkin untuk metode ya, metode ya. Mungkin ini yang terakhir Mas Dedi. Bisa ceritakan momen atau cerita yang menunjukkan dampak positif dari proses pembelajaran Anda terhadap siswa. Misalnya Mas Dedi kan biasanya kita kan mengajarkan katanya kan transfer knowledge kan, kita Iya. transfer ilmu. Biasanya kalau kita menerapkan ilmu dan siswa itu berhasil kan kita kan kayak ada Nah, senang gitu kan. Itu mungkin ada lah pengalaman. Iya, alhamdulillah ya senang juga ketika ada beberapa contoh ya atau kayak apa itu contoh yang dikerjakan itu kayak Kayak misalnya menyuruh menghafal. menghafal atau kasih tugas itu bisa langsung tanggap gitu loh dan tanggap. dapat diselesaikan itu kan ternyata juga bisa. Hmm. Ya apalagi ini tadi yang bisa juga yang kiranya anak yang Awalnya itu emang belum bisa iya apa gitu. Jadi kan ilmu-ilmu baru juga ya bagi santri-santri itu. Iya, jadi kan kayak kita merasa kayak bahagia loh, oh ternyata mengajar itu emang seasik itu Iya. nih. Kan Nah, memang seperti itu. ada gini Mas, ada yang sebelum masuk pondok itu juga ternyata sudah ada yang di pondok juga maksudnya. Oh, Gitu. Jadi juga. ada yang ya biasa dari ikro gitu maksudnya. Dari ikro Iya, ini. memang dia berangkat dari keluarga yang
beda gitu. Iya, jadi memang Ketika kita memberi pengarahan bisa diterima itu sudah seneng, pengarahan apa ini seperti ini sudah dikerjakan itu ya sudah, kita iya sudah seneng juga gitu. Ya alhamdulillah, yang penting kan nurut dulu sama ya, menurut guru. ya, jadi memang dari keluarganya memang asing ya, baca Quran asing dari Iqra. Setelah itu ya kita ajari itu ya apa namanya kayak cara membaca Al-Quran yang benar itu mungkin. Di sini kan ya kita harus nganu ganti ya, yang penting kan santri itu panjang pendeknya juga nganu. Iya, panjang pendeknya Tajwidnya. seperti itu tajwidnya. Terus rasanya kayak wah ternyata memang seperti ini ya, memberikan dampak positif kepada. Iya, kayak ada siswa misalnya santri kita ada yang suka gambar itu ya sebenarnya nggak boleh kita Bukan marahi juga. kekurangan ya, Oh, bukan bukan. kekurangan. Kita nggak boleh apa ya mas, meratakan semua santri kita gitu. Kalau potensinya memang di situ ya gimana? Berbeda-beda memang. Iya. Memang ada juga dari kecil memang sukanya kayak di kelas tuh buat gaduh lah, Iya. buat kami. Oh ternyata setelah lama-kelamaan mempunyai kelebihan apa misalnya itu. Jadi memang punya kelebihan masing-masing. Gitu. Ada ya banyak santri. Ada santri yang bisa bikin layangan. Itu ya kita support juga ya. Apalagi saya juga suka layangan kan gitu. Iya, iya. Ada yang santri kita suka olahraga apa kan gitu. Iya. Yang kita support gitu. Ada juga santri yang apa namanya memang di kelas itu suka kayak rame lah. Iya, ada juga Ternyata bahkan setelah teliti dia itu punya kelebihan Nah. kayak public speakingnya ternyata bagus. Ini juga ada mas di kelas saya. Di kelas. Anaknya itu kayak keluar ke kamar mandi ini nggak izin. Heeh. Kayak Langsung sering berdiri. Romot gitu Anak-anak ya. teman-temannya. Tapi dia luar biasanya itu mas. Kayak nangkap pelajaran dan murojaahnya cepet juga itu, Oh, hafalannya gitu. gitu ya, bagus juga itu. Bahkan saya dengar ini sudah alhamdulillah tahfidnya 4 sudah Cepat gitu ya. cepat berarti ya. Iya bagus. Berarti memang sudah mempunyai itu ya, ada kekurangan dan Iya. kelebihan di anak tersebut. Ya, nggak bisa itu tadi kan kembali lagi kita nggak bisa menyamaratakan. Menyamakan semua Iya. murid ya. Iya. Ya mungkin cukup sekian. Terima Iya. kasih banyak Ustaz Jadi telah memberikan waktu. Mohon maaf siang-siang seperti ini memang enaknya istirahat ya tadi. Memang Iya. saya sebenarnya agak Iya. memaksa sedikit. Jadi, Apalagi memang cuacanya kalau malam ini dingin mas ya. iya, Kalau kalau siang panas, panas angin sangat iya. panas kalau malam wah, Nah. dinginnya memang. Memang sama mungkin gimana ya? Ya mungkin saja di mana-mana gitu. itu juga sama seperti ini. Memang siang ini untuk istirahat, malam apalagi. Iya. Udah terima kasih Ya, banyak sama-sama. Terima kasih sudah mewawancari saya. Saya Iya. juga belajar dari Iya. sampean. Nanti kalau ada ilmu di kampus ya silahkan. Iya, Di sini kita juga belajar. belajar. Kita juga, saya juga sendiri masih belajar sama Iya, sama. yang Saya senang juga kenal sampean sama-sama. Iya, sama-sama Lamongan kenal. ternyata kita kan Iya. juga. jadi Saya memang suka. ya kita sama-sama belajar lah. Apalagi kalau Ustaz Devi ini banyak pengalaman Iya. kan dari dulu sampai Iya. sekarang. Saya ini masih Ya kecil. mungkin pengalaman aja yang banyak, tapi ya kalau ilmu ya saya belajar lah ke sampean. Ya seperti itulah, Iya. saling bertukar. Iya. Ya terima kasih banyak. Ya cukup sekian untuk saya. Apabila ada salahnya kurangnya saya mohon maaf. Semoga lancar kuliahnya kan gitu. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terakhir detik.